Oke, halo. Em, aku lagi pengen bahas tentang satu berita di Jogja gitu ya. Kemarin tuh sempat rame tentang apa tingginya gitu jumlah pasien atau orang yang menderita diabetes di Jogja. Dan yang cukup mengagetkan dari berita itu adalah bahkan ada bayi gitu ya di bawah 1 bulan yang sudah menderita diabetes tipe 1 atau ini memang dari gennya gitu ya. Nah, jujur sih waktu dengar cerita ini tuh prihatin banget gitu ya. Ya namanya manusia bayi gitu kan, dia nggak bisa milih gitu ya mau dilahirkan dalam kondisi apa gitu. Dan punya diabetes dari lahir itu sangat berat gitu, karena nanti hidupnya akan sangat ketergantungan dengan insulin misalnya, dan pengobatan medis lainnya gitu. Sayang banget. Dan apalagi kalau misalnya kondisi ekonominya terbatas gitu ya, mungkin akan sangat berat gitu. Nah, ya kalau aku sih aku disclaimer dulu, aku nggak tahu penyebab yang jelas. Aku nggak tahu penyebab utama kenapa bayi-bayi ini bisa menderita diabetes tipe 1. Tapi ketika aku membaca berita ini, yang terlintas di benakku itu adalah mengenai kebijakan screening prenatal atau screening masa kehamilan dan juga pos kehamilan gitu ya. Nah, di sini aku mau share pengalaman aku dulu waktu hamil di Belanda, dan melihat kebijakan Belanda terhadap screening prenatal ini seperti apa begitu. Jadi kebijakan screening atau pemeriksaan saat kehamilan dan pasca melahirkan, atau disebutnya perinatal gitu ya. Perinatal itu gabungan dari prenatal dan postnatal. Prenatal itu sebelum kelahiran atau di masa kehamilan, postnatal itu setelah kelahiran. Nah, jadi kebijakan perinatalnya Belanda ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatannya di sana gitu ya. Dan mereka itu punya panduan sangat jelas gitu tentang apa saja screening yang harus dilakukan ketika ada ibu yang hamil dan mau melahirkan. Dan ini berlaku untuk semua ibu hamil, baik itu warga negara Belanda atau dia pendatang gitu ya, yang sedang hamil di Belanda, termasuk saya waktu itu. Terus yang kedua, kebijakan ini akhirnya menjadi pengikat gitu ya bagi penyedia asuransi, karena di sana sistem asuransinya itu dikelola oleh perusahaan swasta, tapi pemerintah itu memberikan kebijakan basic insurance-nya, apa yang harus di cover dari basic insurance, dan harganya, kisaran harga batas bawah batas atasnya berapa, itu diatur oleh pemerintah. Jadi semua perusahaan harus mengikuti itu. Nah, kebijakan perinatal screening ini termasuk dari basic insurance ini, teman-teman. Jadi dia dikelola dia di cover gitu ya oleh asuransi. Dan semua orang di Belanda itu wajib harus punya asuransi basic ini gitu. Jadi termasuk saya waktu itu juga dapat mendaftar basic insurance. Nah, apa aja yang diperiksa, karena pengalaman jujur sih waktu hamil itu, yang kesan yang saya dapetin itu adalah sering banget diminta bolak-balik ke rumah sakit buat cek ya, entah itu cek darah, cek urin, bahkan nah ini yang paling penting, cek gula darah gitu ya. Ada tuh yang cek, saya harus puasa dulu semalamnya buat ngecek nanti gula darah saat puasanya berapa, terus makan nanti dicek lagi gula darah setelah makannya berapa. Itu kalau nggak salah di usia kehamilan 14 sampai 16 bulan kalau nggak salah, itu wajib kita harus cek. Dan ini saya ingat banget karena dari pengalaman 2 kali hamil gitu ya. Hamil pertama
Itu waktu saya cek gula darah di usia kehamilan 14 bulan, itu tinggi hasilnya gula darah puasanya. Dan ini yang saya apresiasi, follow up dari hasil gula darah tinggi ini. Jadi kan baru tahu hasilnya itu sekitar berapa, apa ya, 1 hari apa ya setelahnya saya ditelepon, dikasih dari bidannya. Jadi karena waktu itu saya lewat bidan, telepon bidan, terus dikasih tahu hasil gula darahnya tinggi. Ketika itu saya langsung ditransfer ke rumah sakit. Jadi tadinya diurus tanda kutip sama bidan, sekarang diurus sama dokter kandungan gitu ya. Diurus dokter kandungan dan juga dokter penyakit dalam. Karena ini gejala, bukan gejala sih, tapi karena hasil gula darahnya tinggi. Yang saya apresiasi di situ adalah mereka memberi banyak sekali informasi pendidikan ke saya gitu ya. Kenapa hasil tes gula darah tinggi di usia 14 itu cukup beresiko, dan mitigasi apa yang bisa dilakukan gitu ya, pencegahannya. Nah, diceritakan bahwa ini kalau gula darahnya tinggi, yang pertama dikhawatirkan satu, nanti anaknya terlalu besar gitu. Nanti beresiko untuk anaknya terlalu besar itu bukan menjadi sebuah beresiko untuk badan ibunya saat hamil gitu. Terus yang kedua juga, nanti kalau terus dibiarkan tinggi, takutnya ini juga berpengaruh ke gula darah anaknya. Jadi nanti anaknya bisa kena diabetes juga, Bu. Gitu dijelasin lah kira-kira sama dokternya. Wah, waktu itu saya sempat agak khawatir juga sih, aduh gimana nih gitu kan. Nah, yang dilakukan akhirnya adalah selama saya hamil dari umur usia kandungan 4 bulan sampai kalau nggak salah 7 bulan, itu saya diajarin pola makan gitu. Ibu dia ditanyain, Anda makannya apa? Ya kan saya cerita orang Indonesia makan nasi gitu kan. Terus dikasih tahu, boleh coba kalau gitu nasinya diganti dulu pakai roti, terus makan protein tinggi, keju, bla 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 gitu kan. Terus dikasih tahu pola hidup sehat. Dan karena saya udah hasilnya cek gula darahnya tinggi, saya diminta akhirnya setiap hari itu harus cek gula darah sebelum makan. Jadi kalau nggak salah tuh sehari 5 kali, bangun tidur, pas makan, sama mau tidur, itu harus cek gula darah tiap hari secara mandiri gitu. Dan ini yang saya apresiasi, alat cek gula darahnya itu dikirim sama perusahaan asuransi. Jadi si dokter ini menghubungi perusahaan asuransi saya, terus perusahaan asuransi saya ngirimin deh tuh alat cek gula darahnya. Jadi saya dapat gratis gitu ya. Cek, bahkan kalau strip buat cek gula darahnya itu habis, saya tinggal telepon perusahaan asuransinya, nanti dikirimin lagi stripnya gitu. Emang berat sih rasanya, kan capek ya, maksudnya tiap mau makan harus cek gula darah, ini banget lah, repot gitu. Cuman waktu itu dokter tuh mikirnya kayak ya ini buat screeningnya, Bu, buat memastikan. Aduh, ini gimana aku bisa lewat nih, bro? Bisa-bisanya naruh motor di sini. Ayo, Mas. Oke, nah itu saya harus mastiin gitu kan. Ini gula darahnya bagus nggak, sehat nggak, kayak gitu. Nah, terus setelah saya mastiin, bisa nggak ya di sini aja, deh, bikin gampang, boleh nggak? Sambil parkir dulu ya. Terlalu maju saya. Oke. Mau kiri terus, ya tahan lurus. Terus. Stop. Atur nuhun, Mas. Nah, jadi kan setelah pemeriksaan gula darah itu,
agak repot kan, tapi harus dikasih tahu sama dokternya, harus dicatat gitu berapa gula darah setiap sebelum makannya gitu. Terus udah setelah dicatat gitu, nanti dikasih tahu kalau misalnya setelah ganti pola makan, setelah ngerajin screening ini gula darahnya masih tinggi, nanti sama dokter bakal dianjurkan pakai insulin. Ya nggak mau kan kalau misalnya gula darahnya aku sambil siap-siap ngantor dulu ya. Gula darahnya karena gula darahnya tinggi, aku hamilnya harus pakai insulin gitu. Jadi ya udah waktu itu harus ganti pola makan dengan cepet gitu. Nah, habis itu aku ingat ini yang menurutku aku apresiasi. Kalaupun misalnya nanti harus pakai insulinnya juga akan dikasih sama rumah sakit sama perusahaan asuransinya itu gitu. Nah, menurutku ini hal yang cukup aku apresiasi gitu ya, karena bentuk screening di Belanda ini tuh sifatnya preventif gitu, daripada nanti anaknya lahir kena gula darah tinggi, ya udah mending dari selama hamil gula darahnya yang dijaga, dimonitor gitu. Nah, ini yang menurutku aku sih berharap mungkin ada semacam kebijakan yang serupa juga gitu ya, supaya kita di Indonesia tuh juga punya perhatian lebih terkait kesehatan ibu ketika hamil, dan salah satu cara menjaganya itu adalah dengan melakukan screening ini. Oke deh, ini udah nyampe kampus, kapan-kapan aku lanjut lagi bahas tentang screening ini ya. Makasih udah dengerin.